Video ini membahas mengenai amonia, di mana amonia ini dapat dilihat dengan segi nilai ekonomis bahan seperti manfaat dan kegunaan, kemudian nilai jual, industri yang digunakan, membahas mengenai proses produksi amonia, bahan baku amonia dan produsen dari negara-negara yang menghasilkan amonia. Penasaran? Apa sih korelasinya nanam tanaman sama amonia? Kalau misalnya kita nih nanam tanaman terus kayak nambahin pupuk di dalamnya ada bau yang gak sedap, nah itu sebab adanya amonia, teman-teman. Bau yang gak sedap itu merupakan gas yang biasanya terdiri atas satu atom nitrogen dan tiga atom hidrogen. Biasanya ciri-cirinya itu berbentuk gas yang tabu warna dengan bau yang sangat tajam dan baunya tuh khas, yaitu bau-bau gak sedap gimana gitu. Nah, biasanya didapat secara alami nih dari penguraian bahan organik seperti misalnya penguraian tanaman ataupun hewani juga, teman-teman. Terus jangan salah jangan salah kira dulu dong dengan gas amonia. Gas amonia walaupun bau-bau nggak sedap itu juga punya nilai ekonomi yang tinggi loh, teman-teman. Kok bisa? Bahkan amonia itu udah kancah internasional loh, dihasilkan melalui ekspor dan impor. Amonia itu rata-rata harga amonia di pasar internasional tuh bisa 601 USD hingga 738 loh per metrik ton. Nah, kalau misalnya kita rupiahkan nih bisa sampai 9 sampai 12 juta per metrik ton loh, teman-teman. Bahkan amonia ini nilai eksplorasi semakin tinggi karena bisa menjadi sorotan calon bahan bakar bersih di masa depan karena potensi untuk mendukung transisi energi global menuju dekarbonisasi yang sesuai dengan visi misi beberapa negara yang ingin mengurangi amunisi karbon loh, teman-teman. Terus kenapa sih kok bisa, apa sih manfaat lagi yang dapat dari NH3 ini selain pupuk dan sebagainya? Nah, yang pertama kan tadi aku nyebutin pupuk ya, teman-teman. Nah, dari pupuk ini produktivitasnya itu meningkat. Produktivitas seperti apa? Produktivitas di bidang pertanian. Kenapa? Karena kan kalau misalnya kita pakai pupuk nih, tanaman kita kan lebih tumbuh efektif, lebih subur, lebih cepat, dan lebih banyak kualitasnya lebih bagus lah gitu, teman-teman. Nah, otomatis produktivitasnya akan semakin meningkat dan banyak yang dihasilkan dari bahan pertanian, sehingga bahan pertanian ini harganya akan stabil dan semakin menekankan harga pangan gitu, teman-teman. Nah, terus selanjutnya adalah ekspor pertanian yang melonjak. Apabila kita punya pasokan tanaman yang melimpah nih, maka ekspornya juga akan meningkat, yang mana itu juga dapat menekan ekonomi negara kita, teman-teman. Waduh, banyak banget loh ternyata manfaat dari amonia. Selain itu nih, teman-teman, produksi amonia ini kan selain dapat dari lingkungan, juga kita bisa loh membuat amonia secara istilahnya secara pabrik. Nah, produksi amonia melibatkan rantai pasok yang kompleks banget dari tambang gas alam sebagai bahan baku hingga industri pengemasan dan logistik. Itu setiap tahapannya bisa menciptakan lapangan kerja loh, dan mana dapat merangsang aktivitas ekonomi negara Indonesia sendiri loh, teman-teman. Selain itu, jangan kira industri kita juga membutuhkan amonia loh. Yang pertama, industri sebagai industri makanan, minuman, penyimpan dingin, amonia itu digunakan sebagai refrigeran, ada sistem pendinginan besar. Selain itu, amonia juga bahan dasar pembuatan bahan kimia seperti asam nitrat, urea, dan amonia sulfat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari kita loh, teman-teman. Terus, amonia juga digunakan dalam penggalian pH dalam air limbah dan air minum. Nah, makanya untuk kita mengonsumsi air minum terkadang membutuhkan amonia dalam produksinya. Terus, amonia cair bisa digunakan dalam perawatan kain, makanya sering digunakan dalam pembuatan industri kain-kain seperti itu. Nah, terus industri metalurgi juga menggunakan amonia loh, teman-teman, untuk memberikan lingkungan reduksi selama pemrosesan logam. Dan terakhir, amonia mulai dikembangkan dalam berbagai bahan alternatif untuk aplikasi energi bersih. Proses pembuatan amonia umumnya berlangsung melalui 6 tahapan, yaitu feeding treating, reforming, purifikasi, sintesis, pemurnian, dan recovery. Nah, selanjutnya sintesis amonia terjadi di dalam ammonia converter dengan mereaksikan gas sintesa N2 dan H2 untuk memperoleh produk berupa amonia. Berikutnya adalah ammonia converter, merupakan suatu reaktor berkatalis yang berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan gas nitrogen dan gas hidrogen menjadi amonia. Kedua gas nitrogen dan hidrogen direaksikan pada temperatur berkisar 350 sampai 500 derajat Celcius dan tekanan berkisar 173 sampai 177 kg per cm kuadrat. Kemudian, umpan gas sebelum memasuki reaktor akan melewati interchange. Temperaturnya meningkat untuk menghasilkan produk dengan temperatur outlet yang diharapkan dan menjaga temperatur antar bed agar konversi yang didapat lebih optimal. Reaksi eksotermis yang terjadi akan mengakibatkan kenaikan temperatur sehingga kesetimbangan reaksi bergeser ke kiri atau reaktan. Hal tersebut menyebabkan produk yang dihasilkan akan terurai kembali menjadi suatu reaktan. Selanjutnya, pada proses ammonia converter diawali umpan gas feed. Intercharger terletak di awal atau sebelum bed 1, di mana temperatur gas umpan sebelum masuk ke bed 1 akan dinaikkan terlebih dahulu melalui pertukaran panas dengan gas outlet bed 1. Kemudian temperatur gas outlet bed 1 akan mengalami penurunan sebelum masuk ke bed 2A sebagai feed dan bereaksi membentuk gas amonia. Selanjutnya, gas outlet bed 2A dialirkan menuju heater untuk dinaikkan temperatur guna memaksimalkan proses pembentukan amonia di bed 2B. Ya, namun, yang menjadi perbedaan yaitu adanya perubahan dan penambahan alat instrumen pertukaran panas berupa cooler dan heat exchanger di antara bed 2A dan bed 2B. Hal ini bertujuan guna memaksimalkan proses pembentukan amonia di bed 2B. Selain itu, temperatur pada proses pembentukan amonia dapat mempengaruhi laju reaksi. Temperatur yang lebih tinggi menyebabkan pergerakan partikel lebih sering sehingga meningkatkan frekuensi dan laju tumpukan. Sedangkan faktor lain seperti tekanan pada proses optimalisasi ini tidak berpengaruh karena tekanan yang dimiliki gas bersifat konstan.
Pengaruh penambahan cooler pada amonia converter yaitu dapat meningkatkan konversi amonia dengan penambahan cooler dapat menurunkan temperatur reaksi, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat dan efisien. Hal ini menyebabkan peningkatan konversi amonia dari gas nitrogen dan hidrogen menjadi amonia. Reaksi produksi amonia merupakan reaksi eksotermik, yaitu reaksi yang melepaskan panas. Temperatur reaksi yang tinggi dapat menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat, tetapi juga dapat menyebabkan reaksi tidak sempurna. Hal ini karena pada temperatur tinggi, sebagian nitrogen dan hidrogen dapat bereaksi menjadi senyawa lain yang tidak diinginkan, seperti NO atau nitrogen oksida dan karbon monoksida atau CO. Kemudian, pengaruh penambahan heat exchanger pada amonia converter. Penggunaan heat exchanger dapat menurunkan temperatur gas outlet converter dan meningkatkan persen mol amonia yang dihasilkan. Dengan adanya heat exchanger, temperatur yang masuk bed dapat dijaga konstan. Kebutuhan dan bahan baku yang diperlukan untuk pembuatan amonia. Jadi pembuatan amonia itu membutuhkan dua bahan baku, mana berupa metana dan kedua itu berupa nitrogen. Yang pertama, ada metana. Metana ini dihasilkan oleh mikroorganisme yang memecah bahan organik dalam kondisi tanpa oksigen, seperti di rawa, danau, ataupun dasar laut. Nah, proses ini juga terjadi dalam saluran pencernaan hewan, seperti kambing ataupun sapi, dan sering juga ditemukan dari proses ekstraksi batu bara ataupun bahan bakar lainnya. Nah, dalam proses ekstraksi bahan bakar, itu diperlukan proses ekstraksi yang sangat besar. Nah, di mana kita memisahkannya itu berdasarkan dengan suhu yang diberikan. Jadi, suhu terendah itu berupa di atas 350 derajat, itu akan menghasilkan residu dari bahan bakar berupa aspal. Makin tinggi suhunya, maka akan memberikan hasil-hasil yang berbeda pula. Nah, bahan bakar berupa metana yang terkandung dalam bahan bakar ini itu akan menguap cepat di bawah 20 derajat Celcius. Maka dia tidak bisa digolongkan atau tidak bisa diendapkan. Nah, jadi dia dalam bentuk berupa gas. Nah, terus ada di nitrogen. Gas di nitrogen ini itu dapat diproduksi melalui distilasi fraksional kriogenik udara cair atau pemisahan gas udara menggunakan metode separasi membran atau adsorpsi permeasi. Nah, di mana distilasi fraksional kriogenik ini merupakan proses pemisahan campuran gas berdasarkan perbedaan titik didih komponen-komponennya dan dilakukan pada suhu yang sangat rendah. Nah, adapun metode separasi yaitu metode pemisahan komponen-komponen dalam suatu campuran menggunakan membran semi-permeable. Nah, jadi membran semi-permeable ini itu berupa filter, di mana ada suatu zat yang dapat melewati membran tersebut dan ada juga zat yang tertahan dalam membran tersebut. Nah, yang ketiga itu ada metode adsorpsi, di mana proses ini molekul ataupun atom dari suatu zat menempel pada permukaan yang disebut adsorben. Nah, sifat permukaan ini itu mampu menarik molekul-molekul yang tertentu dalam campuran. Nah, dalam gambar ini itu terlihat proses dari produksi di nitrogen yang diawali dengan masuknya udara pada kompresor udara yang kemudian akan difilter pengotornya hingga tersisa campuran gas murni yang kemudian akan masuk ke dalam tank buffer udara yang berfungsi untuk mengompres udara dengan tekanan yang sangat tinggi. Nah, setelah diberi tekanan yang tinggi, maka akan dialirkan ke dalam tower absorpsi. Nah, di mana gas nitrogen ini akan dipisahkan menggunakan teknik pressure swing absorption atau yang disebut PSA. Prinsip dari proses PSA ini adalah dengan memberi tekanan yang sangat tinggi pada gas yang masuk. Semakin tinggi tekanan yang diberikan, maka semakin banyak gas yang terabsorpsi. Jadi dalam tangki absorption tower ini itu berupa CMS atau carbon molecular sieve, di mana CMS ini akan menyerap molekul-molekul gas kecil seperti O2 dan membiarkan molekul dengan dimensi yang lebih besar seperti N2 dengan mengandalkan ukuran dari pori CMS sehingga akan diperoleh gas N2 dengan kemurnian yang tinggi. Kapasitas produksi global dan produsen utama amonia. Pada tahun 2021, terdapat 490 pabrik amonia aktif di 64 negara yang memproduksi sekitar 185 juta metrik ton amonia setiap tahunnya. Tiongkok memproduksi amonia terbanyak di dunia, sekitar 15% dari produksi global. Kapasitas produksi amonia di berbagai negara dapat dilihat melalui diagram berikut. Di urutan pertama ada China dengan kapasitas produksi 27,3 metrik ton. Di urutan kedua ada India dengan kapasitas produksi 17,4 metrik ton. Di urutan ketiga ada Amerika Serikat dengan kapasitas produksi 12,3 metrik ton. Selanjutnya ada Eropa Barat sampai Eropa Tengah dengan kapasitas produksi 11,5 metrik ton. Dan yang terakhir ada Brazil dengan kapasitas produksi amonia sebesar 3,5 metrik ton. Di sini ada beberapa produsen amonia dari berbagai negara. Yang pertama ada CF Industries Holdings yang berasal dari Illinois, Amerika Serikat dengan kapasitas produksi 9,5 sampai 10 juta ton per tahun. Kemudian ada Yara dari Norwegia dengan kapasitas produksi sebesar 8 juta ton per tahun. Kemudian ada OCL Nitrogen dari Belanda dengan kapasitas produksi 6,36 juta ton per tahun. Kemudian ada Qatar Fertilizer Company dengan kapasitas produksi 3,8 juta ton. Selanjutnya ada Toliazot dari Rusia dengan kapasitas produksi 3 juta ton. Lalu ada IFCO dari India dengan kapasitas produksi 1,27 juta ton per tahun. Kemudian ada PT Pupuk Sriwijaya Palembang atau PUSRI dari Indonesia dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton. Lalu ada BASF dari Jerman dengan kapasitas produksi 1,7 juta ton. Lalu Indonesia juga memiliki beberapa perusahaan produsen amonia, di antaranya yaitu yang pertama PT Pupuk Indonesia Persero dengan kapasitas produksi 7 juta ton per tahun. Lalu ada PT Panca Amara Utama di Sulawesi Tengah dengan kapasitas produksi 700.000 ton per tahun. Kemudian ada PT Kaltim Parna Industri atau PT KPI dengan kapasitas produksi 108.000 metrik ton per tahun.